Kita rekam ya. Selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LA43 ya. Kita lanjutkan. Hari ini masuk dengan current dan divergensi. Apa current, apa divergensi ya. Oke. Jadi objektifnya explain the basic concept of vector calculus and its application ya. Ini bukunya. Kita bicara current. Current itu artinya perputaran, kayak dinamo deh. Current. Vektor yang terjadi current itu adalah cross vektor dari nabla, nabla, nah segitiga terbalik ya. Saya terangkan di sini. Jadi saya main dua monitor ya. Monitor ini untuk penjelasan. Jadi kita kenal dulu del. Ini adalah do per do x, do per do y, do per do z. Oke. Ini dibacanya apa? Dibaca nabla atau del. Ya. Dibacanya nabla atau del. Nah, kemudian misalnya ini adalah vektor F atau A ya kadang. Ini adalah vektor gaya ya maksudnya seperti ya. Karena gaya itu masa vektor kan? Ya. Contohnya gaya putar misalnya. Ini misalnya dinamo. Makanya gambarkan di sini tadi ada gambar dinamo kan? Anda lihat? Halo. Mau keluar ya? Baik. Ya kan? Ada gambar dinamo perputaran. Jadi current itu rotation atau perputaran. Satu lagi divergensi, tandanya kalau perputaran current itu menggunakan dalam aljabar linear di vektor itu apa namanya? Cross vector. Teori Lorentz ya. Cross vector. Aturan tangan kanan ya. Jadi putarannya itu menurut arah jarum berlawanan arah jarum jam ya. Ya, berlawanan. Karena ya berlawanan tegak lurus ke atas. Kalau menurut arung jam itu namanya aturan gabus. Itu pernah saya terangkan ya. Benar ya. Oke. Jadi yang dimasuk current itu adalah nabla cross ya. Cross vektor dengan vektor F. Misalnya vektor F itu gaya. Contohnya gaya ya. Nah, ini yang disebut current. Rotation. Hah? Oh, ada MI. Ya, ini rotation atau perputaran. Jelas ya? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan divergensi? Kalau dot ya. Dot gaya atau vektor F, maka ini disebut divergensi. Divergensi. Ya. Jelas? Divergensi. Kalau bahasa Inggrisnya itu divergensinya CE ya. Divergensi. Paham beda ya? Jadi divergensi dot vektor, dot produk, ada yang disebut dot vektor, ada yang disebut dot produk. Kalau current atau rotation, current itu adalah terjadi cross vektor antara nabla atau del ya, nabla atau del dengan suatu vektor. Apakah vektor itu berupa gaya putar dan sebagainya ya. Sudah nampak beda ya?
Sudah tahu beda kan antara divergensi dengan current. Oke. Oke, sampai situ jelas ya. Eh, Habis umumnya sebetulnya nabla itu kalau di teknik elektro itu banyak dipakai untuk gelombang ya, terutama ya Mas ada hukum Maxwell. Karena saya dulu kuliahnya di optoelektronika dan aplikasi laser S2-nya di UI. Itu belajar ya, dengan Bapak Profesor Chiamayon ya dari ITB. Di dosen ITB ngajar di UI ya. Oke, supaya Anda tahu aja ya. Eh, Biasanya 3 dimensi, tapi bisa juga dibuat dalam 2 dimensi ya, bisa. Oke, kemudian mengenai medan magnetik ya. Oke. Nah, saya terbiasanya lebih mudah atau lebih simple kelihatannya dalam 3 dimensi, 3 dimension daripada IJK. Sekian I, jadi berarti I kali vektor satuan I kali do per do X ditambah vektor satuan J kali do Y, do per do Y, tambah vektor satuan K pada sumber Z ya, kali do per do Z. Kan panjang nulisnya. Lebih mudah kita tulis dalam 3 dimension. Oke, jelas ya? Oke. Sudah dapat kan aja belinya? Yang itu yang dulu dia dulu bilang ya. Dulunya disatukan dengan ya kakus 2 harusnya. Di kakus 2 harusnya. Ya. Kalau Anda mau belajar itu bisa lihat di web saya di Gositis itu ada apa? Digital Content Applied Linear Algebra ya, by Wikarya. Jadi di situ dari awal sampai akhir ya, belajar itu 4 SKS ya, algebra linear ya, matrik dan vektor. Oke. Sampai sini jelas bedanya antara dot product atau dot vektor dengan cross vektor atau cross product ya. Oke. Baik. Kalau sudah kita nah, ada yang disebut gradient vektor ya. Gradient vektor itu apa? Misalnya ada fungsi apa vektor f ya. Vektor fungsi ini vektor ya. Vektor f adalah misalnya ya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ini contohnya ya. Nah, kalau del f itu apa? Ini del atau nabla itu kan do per do x, do per do y, do per do z. Saya ini y ya. Kok z ya? Do per do y, ya enggak? Nah, karena ini vektornya f, ya, ini vektor f, maka sini f, f, f. Tahu maksudnya? Halo? Ya, ini kalau ini dalam IJK tahu ya, ini x kuadrat i tambah y kuadrat j tambah z kuadrat k, jelas ya? Oke, ini yang disebut gradien vektor f, ya, gradien vektor f, jelas? Ini disebut gradien vektor. Tapi kalau segitiga saja itu disebut apa tadi? Nabla atau del bacanya. Tapi kalau dikasih ada vektor fungsinya, fungsinya ya. Tapi ini fungsinya gitu. Ini fungsinya misalnya f gitu. Jadi bisa ini IJK ya. Ini maka terjadi itu disebut gradien vektor f. Jelas ya? Oke. Kemudian
Nah, mungkin sebelumnya saya terangkan dulu secara ilmu aljabar linier atau vektor. Kalau vektor A adalah X1, Y1, Z1, vektor B adalah X2, Y2, Z2. Ini kalau saya terangkan itu kelamaan habis waktu. Buktinya ada di web saya itu, Anda nonton di situ, ya. Maka A dot B apa? A dot B adalah pertama kali pertama X1 kali X2 ditambah kedua kali kedua Y1 kali Y2 tambah ketiga kali ketiga Z1 kali Z2. Paham? Datang dari mana? Anda bisa lihat di apa? Ya, jelas? Ini adalah A dot B atau dot produk, ya. Apa? Dot vektor atau dot produk, ya. Atau disebut dot produk. Oke. Kemudian ada A cross B. Nah, itu adalah determinan dari 3 kali 3. Determinan dari 3 kali 3, di mana baris pertamanya adalah vektor satuan dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Apa tuh? IJK, ya. Vektor I, vektor satuan pada sumbu X, vektor J, vektor satuan pada sumbu Y, vektor satuan K, vektor satuan pada sumbu Z. Ya, IJK. Kemudian yang kedua adalah vektor pertama ini. Vektor pertama adalah vektor A. A apa tadi? X1. A adalah X1, Y1, Z1 elemennya. X1, Y1, Z1. Dan vektor B adalah yang ketiga kan, yaitu X2, Y2, Z2. Paham maksudnya? Halo? Ya, 3 kali 3, ya. Determinan 3 kali 3. Determinan tahu kan, sudah belajar di SMA juga. Apa? Dengan cara Saurus ditambah kolom 1 dan kolom 2 belakangnya. Ya enggak? Oke. Ini inti ini udah tahu? Ya. Itu dot produk. Oh ya, ini sebut apa? Cross vector atau cross product, ya. Atau disebut cross product. Oke. Nah, dasar inilah yang dipakai apa tadi? Current, ya. Halo? Current, ya. Current vektor F adalah apa? Adalah del cross vektor F, ya nak? Yang sama dengan misalnya kalau vektor F itu adalah Fx, Fy, Fz, maka ini sama dengan apa? Determinan 3 kali 3, kan gitu kan? Di mana baris pertamanya adalah IJK. Halo? Baris pertamanya adalah vektor satuan IJK, sedangkan yang kedua adalah apa? Del tadi apa del? Do, do per do X, do per do Y, do per do Z. Sedang ketiga adalah vektor F. Vektor F ini umpamanya ini adalah Fx, Fy, Fz. Tidak? Jelas? Ini terjadi cross product atau cross vector. Jelas sampai sini? Ini Anda jawabannya enggak ada ya, terpaksa saya terangkan dasar dulu baru masuk ke sini. Paham ya? Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian kalau ini apa tadi? Apa dot produk kurang divergensi. Divergensi. CE, ya. CE berarti.
Divergensi ini kurang ya. Divergensi itu adalah apa? Halo? The dot vector F. Berarti itu apa? Del itu do per do X, do per do Y, do per do Z dalam bentuk three dimension, 3 dimensi. Dot vektor F-nya adalah Fx, Fy, Fz. Ya. Sehingga tadi rumus apa? Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga enggak? Nah, itu datangnya dari dot vektor ya deh. Tapi karena waktu kita agak kasih ini pertama kali pertama berarti apa? Do per do X dari Fx gitu ya. Ditambah do per do yang kedua kali kedua apa tuh? Do per do Y kali Fy tambah ketiga kali ketiga yaitu apa? Do per do Z ya. Do per do Z dari Fz ya. Sudah jelas? Itu yang rumusnya deh, X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah X3 kali Z1 kali Z2. Jelas ya? Dasarnya aljabar tadi ini mas identiknya. Paham? Yang kita bicarakan di sini adalah hari ini adalah tentang current dan apa tadi? Divergensi ya. Nah, ini nanti mengarah ke 3 teorema. Ada teorema Gauss. Teorema Gauss. Gauss terkenal kan? Bapak fisika juga bapak matematik. Ya. Kemudian teorema Gauss itu menggunakan teorema divergensi. Sama. Ya. Teorema Gauss disebut juga teorema divergensi. Kemudian teorema Stokes. Misalnya. Stokes. Teorema Stokes menggunakan apa tadi? Current. Ya. Current adalah nabla cross vektor F. Ya. Oke, ini mengarah ke sana. Ya. Kalau kita lihat di situ, ada pertanyaan dulu di sini. Ini basicnya, ya. Nah, kalau sudah paham, baru kita masuk dengan Anda bisa baca juga ya. Harusnya sebelum kuliah dibaca dulu yang ada di Binus Maya, ya. Nah, ini divergensi vektor F ditulisnya singkat gitu ya. Divergensi vektor F itu yang sama dengan apa tadi? Nabla dot vektor F kan tadi kan? Ya, nak? Ya. Nabla dot vektor F. Ya. Oke. Sudah tahu kan tadi? Yang tadi adalah do per do X dari F X kan gitu kan? Tambah do per do Y kali F Y. Enak. Tambah do per do Z kali F Z. Ya kan? Kan tadi gitu kan? Ini. Ini kalau dikalikan itu enggak nih? Do F X per do X ditambah do FY kan gitu per do Y tambah do FZ per do Z. Berapa? Jadinya seperti itu ya. Jelas ya. Ini teorinya. Nah, di dalam elektromagnetik itu adalah medan. Di dalamnya ada medan magnet biasanya. Medan elektromagnetik ya. Di dalam elektromagnetik teori elektromagnetik, jika jika divergensi itu apa? Del dot F, gitu kan? Divergensinya sama dengan 0, the vector field dari medan vektor ya. The vector field medan vektor F is dikatakan solenoidal.
solenoidal, ya, disebut solenoidal. Ya. Ini sebetulnya banyak pelajaran yang berhubungan dengan teknik elektro sebenarnya, ya. Teknik elektro. Lalu di sini computer engineering atau mereka sebut apa? Sistem komputer. Dulu teknik komputer, mungkin kalau teknik komputer disingkat TK, sama kanak-kanak dia. Jadi maka mereka ubah namanya sistem komputer, ya. Oke. Nah, kita lihat contoh. Sekarang contoh, ya. Contoh. Nah, di sini diketahui jika vektor F adalah X kuadrat Y kuadrat X salah X kuadrat Y pangkat 3 dikurang ini I, ya, ada I nya, dikurang Z pangkat 4 dari I ditambah 4X pangkat 5 Y kuadrat Z dari J dikurangi Y pangkat 4 Y pangkat 4 Z pangkat 6 K, ya. Saya kasih panah itu vektor artinya. Panah di atas. Kalau di buku-buku cetak mereka menggunakan bold, sama saya huruf tebal, hitam huruf tebal, ya. Bahayanya itu baik kasih panah, ya. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu enggak nih? Ini contohnya. Nah, ini kan boleh kita tulis dengan apa? Tanpa IJK. Sehingga enggak? Kita bisa tulis IJK-nya kita enggak pakai ini, koma min ini. Nah, ya kan? Dalam bentuk 3 dimensi. Jadi vektor F itu boleh tulis X kuadrat Y pangkat 3 kurang Z pangkat 4. I-nya tidak tulis ya, koma. Langsung sini 4X pangkat 5 Y kuadrat Z. Z-nya hilang, koma. Terakhir min Y pangkat 4 Z pangkat 6. K-nya hilang. Ya nak? Yang dihilangkan IJK-nya. IJK-nya. Paham? Halo? Jelas nih? Ini kalau nggak lulus gimana? Nanti ulang lagi Anda. Ya. Ada yang nggak lulus yang tahun sebelumnya? Ya itu, ya. Biasanya, oh ini kapus 2 ya. Yang agak berat tuh nanti yang Anda ketemu lagi, mungkin bukan saya yang ngajar mungkin ya. Engineering Mathematics 1. Ada lagi Engineering Mathematics 2. Engineering Mathematics 1 itu belajar tentang ODE, Ordinary Differential Equation. Sedangkan Engineering Mathematics 2, berikutnya saya ngajar jam setelah Anda, itu adalah isinya Partial Differential Equation, PDE, Partial Differential Equation. Ya, karena di teknik sipil banyak hitungan, ya, banyak. Saya tidak tahu di dalam ilmu gaya atau mekanika rekayasa, dulu ada belajar namanya porter bergoyang. Ada belajar? Nanti belum ya. Ya, oke, itu nanti bakal dapat, ya. Getaran. Jadi mobil lewat jembatan itu pasti ada terjadi portalnya itu bergoyang. Kalau tidak kuat, ambruk, ya. Oke. Nah, kalau ini sudah tahu, ini jelas sampai sini ya. Nah, sekarang kalau saya tanya tentang current, saya tanya current, ya. Current dari vektor F berapa? Halo. Halo. Nah, berarti current. Oh, mungkin kita salin dulu ya. Agak susah lihatnya. Kita salin dulu bahwa vektor F itu apa? Nabla itu adalah nabla atau del itu do per do x, do per do z, do per do z, do y dong. Ya nak? Do y, do per do z ya.
X, Y, Z. Nah, kemudian vektor F-nya yang sudah diketahui tadi, tetapi IJK-nya saya hilangkan. Itu apa tadi? Halo? X pangkat 2, Y pangkat 3 dikurang Z pangkat 4. Gini ya, koma, terus 4. X pangkat 5, Y pangkat 2. Z, ya nak, koma, min. Y pangkat 4, Z pangkat 6. Gitu. Itu nak? Ini. Ya kan? Nah, kita pindahin sini supaya memudahkan. Nah, baru kita cari current. Current vektor F apa artinya? Itu artinya del cross F. Ya nak? Del cross F itu produk, cross produk ya, cross produk. Tapi kalau dot produk ya. Produk ganti vektor boleh. Nah, ini sama dengan determinan 3 kali 3. 3 kali 3. Di mana baris pertamanya adalah vektor satuan IJK. Sedangkan baris kedua adalah apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Jelas? Nah, wah, nah muat ini ya. Ini harus kecil-kecil. Ini adalah X kuadrat, Y pangkat 3, dikurang Z pangkat 4. Terus ini 4 X pangkat 5, Y kuadrat Z. Ini adalah min Y pangkat 4, Z pangkat 6. Wah, ini garisnya ini tidak bisa ini. Digeser. Paham di sini? Nah, karena 3 kali 3, determinan 3 kali 3, kita boleh menggunakan cara sarus. Cara sarus ya, yaitu dengan menambahkan kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Itu sini I, ini kolom 1, kita pindah, kita tambah ya. Do per do X, terus ini X pangkat 2, Y pangkat 3, kurang Z pangkat 4. Kemudian kolom keduanya ditambah lagi di belakangnya, J, do per do Y, terus apa? Do per do Y, 4 X pangkat 5, Y pangkat 2, Z ya tak? Ya. Oke. Nah, terjadi apa? Determinan dengan cara sarus itu kelompok plus. Kelompok plus adalah yang sejajar dengan diagonal utama. Mana diagonal utama? Ini diagonal utama. Ini sejajar diagonal utama. Ini adalah sejajar diagonal utama. Ya nak? Halo? Nah, jadi ini sama dengan apa? I kali do per do Y kali min Y pangkat 4. Min Y pangkat 4 ya. Y pangkat 4, Z pangkat 6. Ya. Ini 4 ya. Kena warna birunya hilang nih. 4. Jadi berarti sini I, boleh I-nya letak di depan, boleh I do per do Y ya. I do per do Y dari apa? Min Y pangkat 4, Z pangkat 6. Enak? Halo? Terus ditambah, ini kelompok plus. J kali do per do Z. J kali do per do Z dari apa? J per do Z kali X pangkat 2, Y pangkat 3. X pangkat 2, Y pangkat 3 dikurang Z pangkat 4. Ya. Z pangkat 4. Terus terakhir sini apa? Yang ketiga K kali do per do X, enak? Per do X dari apa? 4 X pangkat 5, 4 X pangkat 5, Y kuadrat Z. Y pangkat 2 Z. Ini adalah kelompok plus, jangan lupa. Yang warna biru. Ya nak? Warna biru kan yang diagonal utama. Nah, sekarang diagonal yang lain, saya pakai warna lain ya, supaya membedakan. Saya pakai hijau. Yang lain itu ini.
Ini diagonal yang lain, ini sejajar diagonal yang lain, ini sejajar diagonal yang lain. Enak. Nah, berarti itu dikurangi kan? Harus dikurangi. Enak. Dikurangi. Nah, apa nih? Yang hijau. K. Halo. K. Do per do. Do Y. Betul. Dari apa? Per do Y kali X pangkat 2. Y pangkat 3 dikurang Z pangkat 4. Ini pangkat 3 ya. Nah, pangkat 4. Oke. Kemudian ditambah dengan apa? Hah? Hah? Ditambah dong, ini kan dalam dalam kurung, ya. Nah, terus ini apa? Yang kedua, I, vektor satuan I kali do per do Z dari apa? Per do Z dari 4 X pangkat 5 Y pangkat 2 Z. Enak? Halo? 4 X pangkat 5 Y kuadrat Z, betul. Dan yang terakhir, berarti J kali apa? J kali do per do X, ya. J kali do per do X dari apa? Ada min ya. Ini min Y pangkat 4 ya, min Y pangkat 4 Z pangkat 6. Y pangkat 4 Z pangkat 6. Kurung tutup. Berapa? Halo. Paham nggak? Ada ngerti nggak nih? Kalau kecil ya. Kecil ya. Di diturunkan. Kalau Anda bisa contoh nih. Kalau Anda mengerjakan ini, Y aksen itu apa artinya? Adalah DY pada E enggak? Itu sama enggak? Boleh saya tulis D per DX dari Y. Itu artinya. Jadi kalau misalnya ada do P per do X, itu artinya apa? Do per do X dari P. Paham ya? Diturunkan ya. Sama artinya itu. Ya. Itu untuk tahu ya. Oke ya. Ini terlalu kecil ya. Layarnya itu Anda nggak bisa lihat. Paham nggak dah? Hah? Nah, kemudian baru kita hitung nih. Ini. Ini gimana nih? Berarti sini kurang. Vektor F adalah apa? Ya, tunggu dulu jangan digabung. Ini kan belum diturunkan, boy. Turunkan dulu. Jadi kita turunkan kalau ini per do Y, berarti Y-nya yang kita turunkan. Enak. Y-nya kita turunkan. Yang lainnya konstanta pengali. Enak. Kalau ini do per do Z, maka Z-nya yang kita turunkan. Berarti yang lainnya konstan. Paham nggak? Itu namanya turun parsial. Kalau ini K, ini Pak sorry, ini per do X, X-nya kita turunkan. Selebihnya konstanta pengali. Ini juga per do Y, Y-nya kita turunkan. Selebihnya konstan. Ini Z. Ini Y tadi ya. Y per do Y, Y. Per do Z, Z diturunkan. Kalau per do X, X-nya enggak ada X-nya nih. Kalau enggak ada X-nya berarti konstan 0 turunannya. Enak. Bisa bisa nangkap maksudnya? Terlalu kecil ya. Mau ditulis di whiteboard? Kacau ini. Spidolnya enggak ada. Dosen tadi saya lihat enggak bawa apa-apa deh. Tapi saya tanya di itu dosennya bawa emang. Jadi saya enggak ambil. Ada ya? Sorry itu habis anda di saya jadi
Kurang level F itu adalah dari I. Nah, apa ini saya lagi ya supaya jelas ya. Kali do per do E dari apa? Min Y pangkat 4 Z pangkat 6. Ya, ditambah kelompok plus ya. Ditambah dengan C ya. D per Z ini. D per Z berprojek dari X kuadrat Y pangkat 3. Ya. Y kuadrat X kuadrat Y pangkat 3 kurang Z pangkat 4. Nampak ya? Ya. Nah, yang terakhir itu adalah tambah besok satu angka itu berapa? Per X ya. Ini per X dari tempat X pangkat 3 Y pangkat 4 X pangkat 3 X pangkat 5 ya. 4 X pangkat 5 saya lihat di atasnya. Tingkatnya 4 X pangkat 5 Y kuadrat Z. X pangkat 5 pangkat 5 Y kuadrat Z. Ya. Pangkat 5 ya. Nah, ini kelompok plus dikurangi kelompok min. Nah, bawahnya dikurangi K do per do Y dari X kuadrat Y pangkat 3 kurang Z pangkat 4. Enak. Ditambah I do per do apa? Per do Z dari 4 X pangkat 5 enak. Sama dengan Y kuadrat Z. Y kuadrat Z. Terakhir do per do X. Di sini mas depannya C. D kali do per do X dari apa? Min Y pangkat 4 Z pangkat 6. Sekarang ada lihat, perhatikan ini tentunya dari sini itu. Ini cari kularitasnya, cari nanti apa untuk produk dan produk divergensi dan ini apa? Kode itu apa? Kode itu adalah cross product. Divergensi adalah dot product. Nah, ini diturunkan tanda Y, dikali Y-nya. Ini turunkan tanda Z, dikali Z-nya. Ini turunkan tanda X, dikali X-nya. Selebihnya jangan terus tanda kali. Nah, ini tanda Y, Y-nya dikali. Ini Z, dikali Z. Ini X, nggak ada X-nya. Nggak ada X. Berarti ini konstan. Nggak ada X. 0. Sudah. Jadi kurang. Ya, URL kurang. Vektor F itu sama dengan apa? I kali itu kan berapa? Y pangkat 4 itu berapa? Dengan pasien 4 Y pangkat 3 ya. Jadi min 4 Y pangkat 3 kan gitu. Z pangkat 6. Itu lah ya. Perhubungannya nggak dibuat apa-apa. Ya kan? Turunan ini ya kan? Kayak pada 3 turunan pasien. Dan C. Nah, ini diturunkan tanda Z. Berarti ini 0 ya. Tidak mengandung C. Tidak mengandung Y. Tidak mengandung Z. Ada nggak Z sini? Tidak ada. Kalau tidak ada 0. Berarti turunannya di sini adalah 0. Dikurang 4 Z pangkat 3. Nah, ditambahkan. Nah, ini
ini turunkan dari X. Berarti 4Y kuadrat Z adalah konstanta pengalih. Kalau konstanta pengalih ikut sepengalih saja. Kalau konstanta saja 0. Ya. Itu berarti sini apa? 4 kali apa? X pangkat 5 kan 5 X pangkat 4. N kali X pangkat N1 diferensial. Ya. Dikali dengan Y kuadrat Z konstanta pengalih. Kelompok plus dikurangi kelompok min. Nah, nikah dikali do per do Y. Diturunkan tanda Y saja. Artinya apa? X kuadrat adalah konstan, benar? Y pangkat 3. Y pangkat 3 diturunkan 3 Y pangkat 2, benar? Kurang Z pangkat 4 konstan 0. Kalau tidak konstan 0. Konstan saja, konstanta pengalih itu sebagai pengalih. Ya. Kemudian tambah I, diturunkan tanda Z. Nah, berarti 4 X pangkat 5 Y pangkat 2 Z turunan 1 lah. Z turunan 1. Kemudian ini plus kali min Z. Terus ini diturunkan ada nggak di sini? Ada lagi kali 0. Habis ya? C ya. Habis ini hilang kali 0. Nah, kumpulkan sekarang. Dikali dulu deh. Tambah. Macam ini. Jadi kurang vektor F. Ini kalau kita kalikan apa? Ini kalau kita kalikan min 4 Y pangkat 3 Z pangkat 6 I-nya letak di belakang. Enak. Ya. Kemudian ini plus kali min 4 Z pangkat 3 J. Nah, saya dikali ya. J kali. Terus ini 4 kali 5 berapa? 20. X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 1. K. Ini adalah kelompok plus dikurang kelompok min. Nih. 3 kali X kuadrat kali Y kuadrat. Berarti apa? 3 X kuadrat Y kuadrat K. Ya, dikali 0 udah kan? 0. Enggak aja. Terus ditambah 4 kali X pangkat 5 Y kuadrat kali 1. Jadi 4 X pangkat 5 Y pangkat 2 I. Nah, yang 0 J-nya 0, bukan besar. Yang 0 hilang ya. 0 I, 0 J hilang. Nah, kita kumpulkan I dengan I. Mana? I dengan I. Ini min kali plus min kan. Berarti sini apa? Dikumpulkan min 4 Y pangkat 3 Z pangkat 6. Ini min kali plus min ya, min 4 X pangkat 5 Y kuadrat min X pangkat 5 D kuadrat. Ini adalah I ya. Terus yang J awalnya nggak ada ini J kali 0 tidak kan, kita hasilnya yang ini aja min 4 Z pangkat 3 J. Nah, sekarang K. Nah, K. Dan K. Ini K. Maka ini tambah 20 X pangkat 4 Y pangkat 2 Z dikurang 3 X kuadrat Y pangkat 2 K. Sudah jelas? Nah, sekarang kan hilang kan si JK. Mau koma aja kan? Tinggal tulis ya. Jadi vektornya adalah
min 4 Y pangkat 3 Z pangkat 6 dikurang 4 X pangkat 5 Y pangkat 2, koma. Ya, koma. Ini hilang. Terus ini min 4 Z pangkat 3 C hilang. K-nya hilang. Tinggal 20 X pangkat 4 Y pangkat 2 Z dikurang 3 S kuadrat Y kuadrat. Jadi bentuknya 3 dimension. Jelas? Jelas sampai situ? Ya. Bapak, itu nggak usah sederhanain lagi ya Pak, biarin kayak gitu. Apa yang bisa sederhana? Yang empat ini mau keluarin lagi ya? Nggak usah. Oh, ini 4 turun keluarin. Ya, Ya, mungkin cari kerjaan. Bukan salah sih, boleh saja. Boleh aja. Inilah dari guru atau dari dosen itu banyak berdiri kena varises. Tapi harusnya varisesnya nggak muncul. Varises kan dipilih 4. Bahayanya, jadi kalau darah itu kan sebetulnya maka darah nggak lari ke bawah, ada penyikat. Nah akibat varises, infeksi atau apa dia membuka celah, darahnya keluar. Nah, itu jadi bekal. Oke, kita lihat. Sudah ya, tadi terlalu kecil ya. Nggak kelihatan. Nah, sekarang udah jelas kan? Ya, ya seperti itu. Ya. Jadi saya foto tuh nanti sama fotonya ya. Ini lanjutannya. Ada. Oh. Nanti saya masukkan ke PowerPoint. Oke. Jam berapa jam? 2:10 deh. Oke, jadi terusan ini tadi itu ya. Oke. Sudah paham? Cara hitungnya seperti itu. Jadi saya mau ping ya. Oke. Kemudian kalau divergensi, nah gimana kalau divergensi paling gampang ya kan? Ya kan? Ini tadi ini hilangnya ya. Ini kita lewat satu itu. Jadi kan ini ya. Nah, sebentar lagi kalau divergensi ya, div ya, divergensi dari vektor F adalah del dot F. Nah, ini bergampang. Kan pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah tiga kali ketiga, ya nah. Sehingga ini jadinya del itu do per do X, do per do Y, do per do Z, dot. Nah, F itu apa tadi? Panjang ya. Nah, muat nih, mesti digeser. Ternyata ini harus digeser. Ya, nah muat ya. Ini sama dengan do per do X, do per do Y, do per do Z. Dot. Nah, F-nya tadi apa? F-nya adalah X pangkat 2, Y pangkat 3, dikurang Z pangkat 4, koma. Itu enggak vektor F tadi. X pangkat 2, Y pangkat 3, kurang Z pangkat 4, di 4, X pangkat 5, Y pangkat 2, Z, koma, min Y pangkat 4, Z pangkat 6. Nah, gitu. So, Anda bayang pakai IJK, pusing hitungnya kan?
Jadi IJK-nya kita hindari, ya caranya gitu, jadikan 3 dimension, 3 dimensi. Nah ini pertama kali pertama tambah kedua kali kedua, pertama kali pertama, kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Dah, paham? Sehingga ini terjadi sama dengan do per do X dari pertama kali pertama. X pangkat 2, Y pangkat 3 kurang Z pangkat 4. Ditambah kedua kali kedua. Do per do Y dari apa? Ya, 4 X pangkat 5, Y pangkat 2 Z. Yang ketiga, do per do Z dari min Y pangkat 4, Z pangkat 6. Nah, sekarang kita tanya, ada enggak? Ya, kalau ini per do X, berarti sini harus ada X. Kalau enggak ada, konstan. Berarti 0 ya, kalau enggak ada. Terus ini per do per do Y dari Y pangkat 2. Ini do per do Z dari Z pangkat 6. Nah, itu. Sehingga ini jadinya apa? Turunannya? Ya, turunan X kuadrat adalah 2X kali Y pangkat 3. Ya. Turunannya kan 2X kali Y pangkat 3, ini 0. Ya, nak? Ini kan dapatnya ini. Tambah, nah ini 4X pangkat 5Z, konstanta pengali. 4X pangkat 5Z, konstanta pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. Nah, min Y pangkat 4 konstanta pengali. Z pangkat 6 turunkan 6Z pangkat 5. Nah. Sehingga ini hasilnya 2X Y pangkat 3 ditambah 4 kali 2, 8. Susun letaknya. X pangkat 5, Y pangkat 1, Z pangkat 1. Plus kali min. Min. Ini 6. Y pangkat 4, Z pangkat 5. Nah inilah dot product atau divergensi ya. Divergensinya dalam bentuk dot product. Dot vektor. Sudah jelas? Ya nanti diuji seperti ini. Alright? Harus teliti ya. Ya. UTS ya, untuk UTS. Kalau bahannya udah selesai nih. Ya, kita lanjutkan. Itu aja. Nggak boleh integral ya ke sini. Eh, kalau teorema divergensi atau teorema Gauss itu menggunakan triple integral, 3 cacing. Kalau kita gunakan teorema Stokes itu dari double integral berubah di 1 integral saja. Itu Stokes. Kalau teorema Green, nah itu beda lagi. Ya. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello, everybody. Efisiensinya 2XY pangkat 3, 8 PZ min 6. Ya, tuh. Nah, bisa nggak dari sini kalau mau tambah lagi divergensi dari current F. Wah, itu bisa juga tuh. Ya. Tambah suruh lagi ya. Divergensi. Nah, kalau divergensi Anda tahu kan dot product ya. Right? Ya, ini aja lah. Alright, jadi kita lanjutkan untuk bahan berikutnya yang ke-6. Ini bercepat kita jadinya. Materinya yang ini sudah selesai, tapi kita lanjutkan aja. Line integral. Integral garis. Ya, sebentar lagi line integral. Hey, we finish? Sudah selesai? Hello, everybody. Sudah selesai belum? Kalau sudah, kita masuk dengan line integral. Ya. Line integral.
atau disebut integral garis. Ya. Integral garis. Line itu garis ya. Line integral. Line integral ini garis ya. Jadi misalnya yang ini. Ini misalnya di teknik sipil itu ada topografi, tahu ya? Topografi, peta, peta tanah gitu ya, topografinya. Terus misalnya enak buat sembul gini, terus bergeraknya gini, misalnya terus gini, terus gini, terus sampai ke sini. Nah, dibilang trapesium bukan segi empat ya, ya nak? Bisa tanah, masalah tanah ya, di peta bumi atau Google bisa lihat ya, lintang-lintangnya. Ya ini sumbu saya X, Y-nya. Misalnya yang X ini adalah lintang, sedang yang vertikalnya adalah bujur, ya enggak? Nah, seperti ini. Kita bisa cari luasnya, ya. Kita bisa cari luasnya. Jadi fungsi dari line integral, tapi harus siklus tertutup. Halo? Ini boleh kita pakai siklus tertutup ya. Ini siklus tertutup. Kalau siklus tertutup boleh pakai namanya teorema Green. Green hijau ini nama orang nih. Contohnya apa green gitu. Ya, nama orang. Tapi kalau green aja kan artinya hijau, ya enggak? Nah, teorema Green itu pakai kalau siklus tertutup. Tapi ada juga terjadi gini. Pergi, pergi, pergi. Tapi nya enggak kembali ke titik semula. Nah, itu dinamakan apa? Integral garis saja, ya. Ini integral garis saja. Ini sebut integral garis atau line integral. Paham maksudnya? Jadi kapan boleh gunakan teorema Green kalau terjadi titik akhir berimpit dengan titik awal. Apa artinya? Terjadilah siklus tertutup. Paham? Ini hubungan Anda ya mungkin masalah topografi. Dulu saya waktu mata kuliah konstruksi jalan raya dikasih petanya ini topografinya, terus suruh hitung kan terjadi pegunungan itu kan ada tinggi rendah kan. Jadi ada tanah yang ditimbun, ada tanah yang digali. Nah, disuruh hitung tuh berapa volume tanah yang digali dan berapa volume tanah yang ditimbun. Nah, itu di konstruksi jalan raya, ya. Itu teknik sipil apa tuh? Basah atau kering? Kering Kak. Yang kering itu biasanya bangunan gedung, jalan masuk basah, ada pelabuhan masuk basah. Ya, ya. Jadi ada sipil basah, ada sipil kering ya konstruksinya, ya. Jelas ya, ini maksudnya. Nah, untuk itu misalnya kita ambil contoh ya. Integral garis dulu. Kita belajar integral garis. Atau line integral. Misalnya begini. Ini datar, ya.
Gitu kan? Y sama dengan X, itu enggak nih? Halo? Nah, misalnya ini 1,1 ini. Ini titiknya 1,1. Kemudian ini ada pergi pulang. Nah, gitu. Pergi pulang. Ya. Apa yang Anda lihat? Titik awal, titik akhir, titik awal berhimpit enggak? Pergi, pulang. Ini titik pergi di sini, pulang sampai sini juga. Kan berhimpit. Ya enggak? Berarti titik akhir dengan titik awal sama kan? Atau berhimpit, ya kan? Berarti ini siklus tertutup. Nah, kita anggap dulu. Jadi kita menyelesaikan ini bisa dua cara, bisa dengan integral garis, bisa juga dengan integral eh, apa? Teorema Green, ya. Teorema Green belum. Kita pakai integral garis dulu. Nah, sekarang ini kan O 0,0. Oke ya. Coba yang ini kita namakan Y sama dengan X kuadrat. Oke. Y sama dengan X kuadrat. Nah, dia tanya integral garisnya, beda. Eh, Sekarang Anda lihat di sini. Halo. Dari O 0,0 ke 1,1. Nih, dari 0,0 ke 1,1. Ya kan? Nah, garisnya apa? Y sama dengan X nggak? Y sama dengan X. Maka cari eh, DY per DX berapa? Y aksen. DY per DX adalah 1. Itu kali silang. DY adalah DX. Ya enggak? Jelas sampai sini? Ini nggak ada perhatian. Lagi tidur-tiduran. Halo, Miss. Bagaimana mengerti kalau tidak memperhatikan? Hello. Nanti menjadi sarjana teknik sipil. Civil Engineering. Ya. ST, sarjana teknik. Kemudian ambil ujian kualifikasinya insinyur. Insinyurnya ada, tapi ujian khusus lagi. Kecuali Anda sudah apa nama pengalaman masa lampau. Nah, kerjanya udah bertahun-tahun dengan proyek-proyek besar, raksasa. Nah, itu dapat insinyur tanpa kuliah di UGM, ya bisa. Di sini banyak yang sudah insinyur, bukan sarjana teknik sebetulnya. Sarjana komputer bisa juga insinyur. Asal kualifikasinya memenuhi syarat. Ya. Oke. Nah, dari sini kita hitung integral ya, ini pertama. Integral dari 0,0 ke 1,1. Itu misalnya nih Halo, sore, Bapak lagi ngajar. Oke ya. Jadi misalnya fungsinya sudah diketahui sini ya. X, misalnya X tambah Y, misalnya sini. DX ditambah X kurang Y, DY. Nah ini yang cari ini ya, integral garisnya. Ini fungsinya. Nah ini sama nak dengan apa nih? Kalau kita jadikan dalam X, apa jadinya nih? Kita ambil X. X-nya dari mana nih? X-nya dari 0 sampai 1 enggak? Kalau Y juga 0 sampai 1 kan? X dari 0 sampai 1, Y juga 0 sampai 1. Paham enggak? Nah, jadi X-nya dari 0 sampai 1, kemudian semua Y kita ganti X. Ini nih. Ini lihat nih. Ini kan X tambah Y. Di X tetap. Y ini kita ganti ya. Yang kita ganti sini apa? Yang kita ganti adalah Y-nya. DY-nya dan Y-nya. Semua Y, semua DY. Nah, jadi apa? Jadi X ditambah X. Ya. Kurung DX. Ini adalah X. Terus ini X dikurang ya. Atau ini 2X lah. Mungkin kita seubah sedikit soalnya. Ini 2X.
Ya, ini 2x. 2x ya. 2x dikurang y. Y itu adalah x. Ya enggak? dy dx, betul enggak nih? dy sama dengan dx, y sama x, betul enggak? Halo? Tahu ya? Ini namanya substitusi. Nanti kita lihat lagi dengan apa? Nah, kalau kita selesaikan ini harus kita kurung. Mengapa? Kalau enggak, integralnya hanya di depan, belakang enggak dapat integral. Ya enggak? Nah, terus ini menjadi apa? X-nya dari 0 sampai 1. Ini X tambah X berapa? 2X. Ya, X tambah X, 2X. 2X kurang X berapa? X. Ya enggak? Dikurung. DX, DX-nya keluar. Kan boleh kan? Halo. Ini pakai integral garis pergi pulang. Ternyata tertutup ya. Kita mau nanti coba dengan teorema Green sama enggak hasilnya? Sama ya. Nah, ini sama enggak integral dari X dari 0 sampai 1, 2X tambah X berapa? 3X. Nah, 3 kali berapa? Integral dari E pangkat 1 dx apa? 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 enggak? X pangkat ini. Integral E pangkat 1 dx. X pangkat N. 1/N plus 1, X pangkat N plus 1. Betul enggak? Anda belajar diferensial integral yang di kalkulus 1 kan? Lupa lagi. Integral X pangkat N dx adalah 1/pangkat N tambah 1, X pangkat N tambah 1 tambah C. Tak tentu. Ya kan? Nah, berarti sini apa? Halo? 3 kali 1/. Pangkat 1, 1/1 tambah 1. 1/2, X pangkat 1 tambah 1 sebenarnya. Nah, agak batas, ini tertentu agak batas 0,1. Hasilnya apa? 3/2 X kuadrat. 0,1. Berarti 3/2 kali 1 kuadrat kurang 0 kuadrat enggak? X kuadratnya diganti batas atas 1 kuadrat dikurangi batas bawah 0 kuadrat. 1 kuadrat 1 kurang 0, 0 kuadrat. Berapa? 0 kuadrat 0. Ya. 0 kuadrat. Ini kurang 0 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Tetap 3/2 atau 1,5. Ya enggak? Halo? Paham di sini? Paham enggak? Nah, sekarang apa ini tanpa ini menggunakan integral garis. Ya, ini menggunakan namanya integral garis atau line integral. Sekarang teorema Green itu gimana? Nah, teorema Green. Ya, Anda sudah belajar double integral dan triple integral? Oh, belum juga ya. Sebetulnya double triple itu sama aja, single hanya dikerjakan dikurung aja ya. Teorema Green. Teorema Green terjadi kalau siklus tertutup. Jadi kalau integral dengan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, tadi itu menurut apa tadi? Salah ya? Salah jarum jam. Tadi pergi pulang. Arah jarum jam ya ini. Nggak pas. Harusnya berlawanan arah jarum jam ya. Ya, berlawanan arah jarum jam. Berarti ini salah, ada salah nih. Sorry. Arahnya diperhatikan berlawanan dengan arah jarum positif. Tapi kalau menurut arah jarum jam negatif ya. Jadi ini ada, saya mohon maaf ini ada keliru. Jadi nggak boleh ini ya. Jadi ini gambarnya harusnya gini. Ini Y kuadrat sama dengan X. Y kuadrat dengan X, ini Y sama dengan X. Arahnya ini pulang. Pergi pulang. Ya, berarti ini oh ya ini baru pergi ya. Pulangnya kan belum. Ya enggak? Ini kan baru pergi kan. Dari 0,0 ke 1,1. Berikutnya 1,1 ke 0,0. Ya. Jadi belum bisa ya. Berarti yang ini belum bisa kita pindah bawaan. Jadi kita harus cari dari
1,1 ke 0,0. Gimana? Grafiknya apa nih? Hello? X kuadrat sama dengan X. Y kuadrat sama dengan X. Ya, berarti Y kuadrat sama dengan X atau Y adalah akar X. Apa enggak? Atau Anda mau balik, enggak masalah sih. Boleh nggak dalam Y? Jadi boleh dalam X, boleh dalam Y. Ya, sama. Jadi ini boleh aja X sama dengan Y kuadrat. Boleh kan? Nah, turunan X tidak Y apa? DY pada DX pada Y adalah 2Y kan? Kali silang, maka hasilnya apa? DX adalah 2Y DY. Nah, ini kita ganti. Nanti ya. Integral dari apa? Integral dari 1,1 ke 0,0. Ya enggak? Dari soal yang sama. Kan tadi 0,0 kan pergi ulang. Arahnya berlawanan jarum jam. Jadi tadi salah menurut jarum jam. Nah, ini apa? Y kuadrat dengan X. Ya, Y kuadrat dengan X kita udah cari tadi ya. Ini nih. Kita cari. Terus fungsinya sama, harus sama yang tadi ini nih. X apa tadi? X tambah Y salin nih. X tambah Y dx tambah 2X kurang Y. Coba. X ini C ya. X tambah kok ini tulis di sini. X tambah Y kurung dx ditambah dengan 2X kurang Y. Itu enggak? dy. Sekarang dalam Y. Boleh dalam X, boleh dalam Y. Boleh salah satu, jangan dua-duanya. Satu jalannya pakai X, satu jalan pakai Y. Boleh. Nah, sekarang kita coba lihat. Berapa nih? Ini sama dengan Y-nya berapa? 1 sampai 0. Ya enggak? X juga 1 sampai 0 juga. Nah, X-nya berapa tadi? Nih. X-nya berapa? X-nya sama dengan Y kuadrat ditambah Y. DX sama dengan apa nih? DX sama dengan 2Y DY. Terus ditambah X sama dengan Y kuadrat. Ganti Y kuadrat min Y. Ya kan? Oh ya, ini ada DY-nya ya. Ada DY ini, ada DY ini, ada DY juga. Kurung siku. Tutup deh. Kan gitu kan? Nah, ini sama dengan apa? Kalau 1 sampai 0, saya balik 0. Y-nya dari 0 sampai 1 ini min. Negatif kan? Berlawan tanda ya kan? Min. Ada minnya ya. Min. Kali. Terus ini kali ini. 2Y kali Y kuadrat berapa? 2Y kuadrat ditambah. Y pangkat 3 dong. Halo. Y kuadrat kali 2Y berapa? 2Y pangkat 3 enggak? Nah. Y kali 2Y. 2Y kuadrat. Kurung. Nah. Terus ini ditambah ya, ini sudah dikalikan, tambah ini Y kuadrat dikurang Y kurung DY. Itu enggak? Yang sama apa sini? Y kuadratnya. Kita jumlahkan berapa tuh? Ya, kita jumlahkan, jadi hasilnya apa? Sama dengan apa? Integral min integral Y dari 0 sampai 1 ya. Ingat ya, 1 sampai 0 dibalik 0 sampai 1 min kali. Ya. Nah, kemudian ini 2Y pangkat 3. Ya, 2Y pangkat 3. Terus, berarti sini. 2Y kuadrat tambah Y kuadrat berapa? 3Y kuadrat. Halo? 2Y kuadrat tambah Y kuadrat. 3Y kuadrat. Ya. 3Y kuadrat. Kemudian belakangnya apa? Min Y. Min Y DY. Nah, kita selesaikan. Min dari apa? 2 kali integral dari S pangkat 3, Y pangkat 3. Apa? Seper 3 tambah 1. Ya enggak? Seper N plus 1, Y pangkat N plus 1. Ya enggak? Seper 3 tambah 1 pangkat 4. Y pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Ditambah 3 kali integral dari Y kuadrat. Seper 2 tambah 1. Seper 3. Y pangkat 3. 2 tambah 1. Berapa? 3. Kurang integral Y pangkat 1. Seper 1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0, 1. Sehingga ini hasilnya min berapa nih? 2/4 setengah. Y pangkat 4. Ya, ini setengah.
ditambah ini 3/3 coret, tinggal Y pangkat 3 dikurang setengah Y kuadrat. Harga batas 0,1. Berarti ini min dari setengah kali. Nah, ini modelnya ada dua. Apakah dimasukkan batas atas semuanya dulu, dikurangi masukkan batas bawahnya. Atau pakai gini. Y kuadrat batas atas 1/4 dikurang Y pangkat 4 batas bawah 0/4. Itu boleh gak? Ditambah Y pangkat 3 batas atas 1/3 dikurang Y pangkat 3 batas bawah 0/3 ya. Dikurang setengah kali Y kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda tidak perhatikan, tidak ngerti, UTS-nya hancur, next tahun depannya Anda ulang lagi. Ya. Kalau tidak percaya silakan aja. Ya. Min berapa nih? 1/4 1 dikurang 0/4 0. 1 kurang 0 1 kali setengah setengah. Ditambah ini 1/3 1 kurang 0/3 0 1 kurang 1. Min setengah kali ini juga 1 kuadrat 1 kurang 0 kuadrat 0 setengah. Setengah coret. Tinggal ada min 1. Ya kan? Baru Anda jawab jadi integral keseluruhannya dari 0,0 sampai 1, enggak usah. C-nya sudah tahu tadi kan. C sini dari apa tadi? X tambah Y dx. Sini enggak pakai kurung ya. Tambah 2X kurang Y dy. Itu adalah apa? Yang tadi, yang pertamanya berapa? Yang pertamanya berapa tadi? 1,5 ya? Yang pertama dari 0,0 ke 1,1 adalah 1,5. Kok hilang nih? Oh ini sini. 1,5 ditambah min 1. Betul enggak? Yang terakhir adalah min 1. Ini min 1. Sehingga hasilnya 1,5 dikurang 1 adalah setengah. Nah, cukup enggak waktu ya? Masih ada 20 menit. Oke, kita coba pakai teorema Green. Ya. Teorema Green rumusnya dulu saya tahu. Yaitu integral dari P X, Y dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan double integral. Nah, ini dua cacing X, Y. Halo? Ini yang belum belajar nih. Integral lipat 2. Dan ini juga mirip dengan yang Anda belajar di nanti di apa? Engineering Metode 1 apa? ODE, ada PD eksak. Secara PD eksak adalah do P per do Y sama do Q per do X. Nah, di sini belum belajar ya. Oke, sini do Q per do X dikurang do P per do Y. Kali D area. D area. D area itu ada bentuk kartesius. Ya, D area ada bentuk kartesius itu apa? D areanya adalah dx kali dy. Ini ada atau dy kali dx, tergantung ya. Ini adalah koordinat kartesius. Kemudian ada satu lagi, d area adalah r dr d theta. Ini adalah koordinat tabung. Kalau yang biasanya koordinat polar, ini tabung ya. Koordinat tabung. Oke. Ini terpaksa harus saya terang dulu karena anak kan belum belajar ya. Nah, mengapa kalau bentuk kartesius dx kali dy kali dx ini? Kalau ini koordinat kartesius ya. Ini koordinat kartesius. Kita gambarkan. Misalnya ini. Kalau ini X, ini Y, ini kan DX nak nih. Ini DX, ini apa nih?
DY. Ini adalah 4 segi panjang nggak? Halo? Maka ini adalah D areanya. D areanya berapa? D areanya bisa DX kali DY, bisa juga DY kali DX. Tergantung apakah X dulu baru Y, integralnya, apa Y dulu baru X. Sama sih. Ya. Kemudian, ya ini XY. Kalau koordinat tabung, gimana? Ini saya harus terangkan dulu. Seperti seperempat lingkaran gitu ya. Nah, seperempat lingkaran. Kalau ini adalah R, jari-jari R, pertambahannya apa namanya? DR. Nah, pertambahannya adalah DR. Ini apa namanya? Busur. Kalau ini ada theta, ini adalah D theta. Penambahan sudut theta, tambahnya namanya D theta. Nah, sekarang bisa nggak kalau ini saya nama AB, panjang busur AB itu berapa? Panjang busur AB sama dengan apa? Pelajaran di SD yang ditanya sudut D theta, ya nak? Dibanding sudut lingkaran apa? 2pi radian, enak. Dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa? 2pi R. Itu enggak? Ya, 2pi R. 2pi sore enggak? Hasilnya apa? R d theta. Oke. Kemudian ini ya. Ini panjangnya sudah dapat nih. Panjangnya sudah dapat. DR tahu. Kalau gas lengkung itu sangat kecil sekali, kelihatannya linear atau lurus. Ya enggak? Benar enggak? Seperti kalau ini bisa kalau dia gede nampak ya lengkung. Tapi kalau sangat kecil sekali, maka yang lengkung itu kelihatannya linear. Linear ya. Nah, jadi ini dianggap linear. AB-nya linear ya. Ini saya nama AB tadi ya. Ini titik AB. Nah, berarti sebetulnya ini D areanya. Berapa D areanya? D areanya adalah panjang busur AB dikali DR. Betul enggak? Nah, panjang busur AB apa? RD theta dikali dengan DR ya, dikali dengan DR. Maka kalau kita susun D area sama dengan apa? R DR D theta. Nah, inilah datangnya dari sana. Sudah jelas? Mengapa kalau koordinat tabung maka D area D luas adalah RDR D theta. Sudah paham? Nah, kalau Anda tahu ini, kalau ini kartesius dx dy atau dy dx. Nah, tadi kita lihat di sini, kita lihat ya, integralnya tadi apa? Integral c-nya itu siklus tertutup adalah px, y, sorry. Oh, ini rumusnya ya. Dx ditambah qx, y, dy itu sama dengan double integral. Dan gitu kan. Nah, ini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Kalau ini Y di dalam, DY dulu. X di luar, DX belakangan. Hati-hati. Kecuali Y dulu. Kalau Y dulu, ini jadi DX DY. Paham? Jadi yang dalam Y, DY, luar X, DX. Nah, sekarang soalnya sendiri apa? Halo? Soalnya tadi apa? X ditambah Y, DX ditambah 2X dikurang Y, DY. Nah, ini apanya? Nggak tahu ini apa tadi? Ini rumus ini. Halo? Mana si biru? Ini apa? Ini apa? Ini atas ya? Ini nih. Apa ini? P, X, Y. Ini apa? Q, X, Y. Nah,
Halo? Nah, berapa P, X, Y-nya? Adalah tadi dalam soalnya apa tadi? X ini di atasnya nih. P, X, Y-nya berapa tadi? Oke. Yang soal soal tadi sebelum bulan. Yaitu X tambah 2Y kan tadi? Ini. P, X, Y-nya adalah X tambah Y, sedang Q-nya apa? 2X kurang Y. Maka berapa do P per do Y? Halo? Nanti kalau di dalam PD apa ODE ordinary differential equation do P per do Y dengan do Q per do X atau do M per do Y sama do N per do X ya. Itu ODE. Itu di engineering matematik 1 nih. Yang kemarin ini diajarkan oleh Pak Dr. Faisal dari lulusan ITB ya. Ngajar di sini. Dosen tetap. Nah, ini tadak Y, kita lingkari Y. Kalau turunan parsial, Y dilingkari, X konstan 0. Y turunannya 1. Hasilnya berapa? 1. Terus ini, doki per do X. Diturunkan tadak X. Lingkari X-nya. Hasilnya apa? 2 kali X turunannya berapa? 1. Y konstan 0. Hasilnya 2. Jelas? Nah, berapa ini? Baru kita masukkan yang tadi, apa? Turunan parsialnya tadi. Soalnya. Kalau menurut rumus tadi apa sini? Integral dari P X, Y, dx ditambah Q X, Y, dy integral X, integral Y, sini apa? Do Q per do X. Nanti rumus datang dari mana ya? Do P per do Y. Di sini Y dulu, baru dy. X, dx. Ya. Ini yang sebut D area. Ya. Nah, soalnya sendiri ini sini apa? X ditambah Y dx ditambah Q-nya 2X kurang Y dy itu sama dengan X ya. Ini yang tadi. Belum. Harga batasnya. Kalau kita gambarkan ini ada harga batasnya. Harga batas integral lipat 2 ya. Masalahnya di sini misalnya kita ambil contohnya ini X-nya itu terletak antara 01 aja lah ya. 01 tadi agak oh ya. Betul nggak? Agak batas tadi kan 0,0 sampai 1,1 kan? Berarti X-nya terletak 0,1, Y terletak antara 0,1 enggak? Halo? Ya kan? Kan 0,0 ke 1,1 kan? X-nya batas 0,1, Y juga 0,1. Berarti sini X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1. Terus berapa? Doki per do X berapa nih? 2. Do P per do Y 1. Berarti doki per do X 2. Do P per do Y 1. dy dx. Hasilnya apa nih? Halo. Ini X ya. X batasnya 1. Terus si dx ini boleh keluar. Dia pindah ke daerah X. Nah, 2 kurang 1, 1 kan? Nah, Y-nya dari 0 sampai 1, dy. Ini ada keistimewaannya. Perhatikan. Mungkin kalau Anda jadi dosen, anggap Anda duduk di sini, terus saya sebagai mahasiswa, saya nak memperhatikan Anda, rasanya apa ya? Kurang dihargai. Ya, ilmunya yang saya sampaikan enggak masuk ke sini, ke kepalanya. Ya, kalau enggak masuk, percuma. Hasilnya nanti ujian fail, gagal. Ya, 2 kurang 1, 1. Ya, terus tadi dx-nya ini punya X, dx-nya pindahan keluar, dy adalah ini kerjakan sendiri. Kalau ini agak batasnya tidak tertentu, kerjakan yang dalam dulu.
Tapi karena ini dua-duanya tertentu, udah langsung ke sini. Integral dx apa? Integral dx x agak batas 0,1 kali integral dy y agak batas 0,1. Ini berapa? 1 kurang 0 kali y, ini x-nya ganti 1 kurang 0. Ini y-nya kita ganti 1 kurang 0. Jadi 1 kali 1 1. Sama nak jawabannya tadi 1? Ayo. Sama nak? Hah? Setengah ya? Di mana nih? Harusnya itu ya. Itu tidak. Ya, ya, oke, 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 biasa, biasa. Tapi prinsipnya itulah. Yang paling penting ingat prinsipnya seperti itu. Ya, mungkin nanti saya kasih contoh yang, oh ya, nanti saya kirim materinya lagi ke buku saya. Ada di pustakaan sebetulnya. Kakus lanjut, karangan saya, Wikaria Gasali. Dan cari warna covernya biru. Itu edisi 2. Ya. Sebenarnya ada edisi 3 online. Beli online. Itu enggak beli. Karena waktu itu saya nyumbang di library itu ada 50 buku. Sebagai royalti saya itu 125 buku. Jadi royaltinya bukan duit. Buku. Nah, akhirnya saya bagi-bagi. Nah, pustakaan bagi-bagi lagi tuh. Tahu lah. Ya, kalau Anda mau cari itu, atau saya filenya saya kasih. Hanya beda gini. File yang saya dapat, gambarnya hilang semua. Gambar-gambarnya hilang. Itu yang repotnya. Jadi bilang ebook, nggak ebook jadi nggak sempurna ebooknya. Ya, oke. Saya udah pernah kirim ODI ya. Ya, yang itu teori dan penyelesaian persamaan diferensial biasa. Belum ya? Oke. Nanti saya kirimkan. Oh ya, Anda kan juga belum kuliah sana. Engineering Matematik 1. Oke ya, jadi ini ada keliru nggak tahu di mana nih. Menurut saya ya sudah. Oke, sampai sini. Sekarang sudah 5 menit lagi kita absen. Ya. Oh, salah. Kita absen yang kelima ya. Attendance. Season 5 betul. Wih, banyak juga yang kosong nih. Charles Eugen. Why? Lupa. Darius Joshua Pitin. Nggak ada. Kansa Ufaira Farhan. Why? Hah? Oh, jadi Binus Access Connection File. Okay. Malista Sandra Sahertian. Ada? Mengapa? Tidak bisa juga. Ya, kalau dia kan janji ngomong ya enggak apa-apa ya. Memang dia bilang itu enggak apa-apa sih. Ya benar gitu kan. Oke, Muhammad Nawas Rizky Autorahman. Mengapa? Wi-Fi. Wi-Fi binary akses. Muhammad Rifki Fatin Haryadi. Baik. Baik juga. Oke. Peter. Why? Ya enggak apa-apa sih. Putra Baladitya. Putra enggak ada. Rizky Takayuki Permana. Why? Errol. Satu lagi. Vincentius Brian Lee. Ya.
Udah semua ya. Yang session log. Jadi kita sebetulnya kita udah masuk ke integral garis ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya.